Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan untuk menonton video saya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh artificial intelligence dan digital marketing terhadap minat beli konsumen. Generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi muda yang ditandai dengan penggunaan dan adaptasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta nilai-nilai pengalaman hidup, motivasi, dan perilaku pembelian umum. Generasi ini lahir antara 1980 dan 2000. Generasi milenial sekarang menjadi populasi besar, dan daya beli mereka menjadikan mereka target yang menarik bagi banyak industri konsumen. Oleh karena itu, generasi milenial telah menjadi kelompok yang mengesankan untuk dipelajari karena mereka memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan generasi lain. Ini adalah alasan mengapa mempelajari mereka merupakan suatu kepentingan dan relevansi. Selain itu, yang menjadi ciri generasi milenial adalah bahwa mereka akan mewakili 50% konsumsi global pada 2017. Minat beli dan Gojek. Gojek melayani banyak layanan jenis perjalanan, pengiriman makanan, layanan kebersihan, GoBox, dan lain-lain yang dapat diakses oleh hanya dari gadget atau ponsel. Awalnya, Gojek bekerja sama dengan 40 perusahaan internal. Data Gojek 2015. Gojek dapat diunduh dari Play Store atau App Store. Mudah digunakan dan komunikatif, Gojek juga dapat diciptakan untuk orang-orang yang membutuhkan gerakan cepat, kegiatan, atau misalnya transportasi yang baik. Pelanggan tidak perlu menunggu di jalan atau mencari di pangkalan transportasi. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis dari presentasi hari ini, Artificial Intelligence AI dikerjakan oleh mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia semakin banyak digunakan dalam pelayanan dan saat ini merupakan sumber utama inovasi, ras dan uang pada tahun 2014. Perkembangan ini telah membuat beberapa orang menyatakan bahwa saat ini manusia berada dalam revolusi industri keempat di mana teknologi mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis. Minat beli konsumen. Menurut Kotler dan Keller, minat beli konsumen adalah semua pengalaman mereka dalam belajar, memilih, menggunakan, peristiwa memilih suatu produk. Perbedaan pekerjaan yang berarti bahwa dengan perbedaan dalam pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat pada tingkat konsumsi yang ingin dicapai, kegiatan yang dilakukan, penggunaan waktu luang, dan lain-lainnya. Yang pertama, perbedaan sosial ekonomi. Artinya seorang yang memiliki sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada orang yang memiliki sosial ekonomi rendah. Yang kedua, perbedaan hobi atau artinya bagaimana seorang menggunakan waktu luangnya. Dan ketiga, perbedaan gender, artinya kepentingan perempuan akan berbeda dari minat laki-laki, misalnya dalam pola belanja. Dan yang terakhir, perbedaan usia, artinya usia anak-anak dan remaja dan dewasa berbeda minat pada suatu barang atau aktivitas objek dari seseorang tersebut. Hubungan antara artificial intelligence dan digital marketing, ada beberapa fakta dan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh kecerdasan buatan pada pemasaran digital. Dengan kemampuan artificial intelligence untuk mengolah data menjadi wawasan yang bermanfaat, dapat membantu penjual yang sekarang merajalela menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Hubungan antara digital marketing dan minat beli konsumen, penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh pemasaran digital terhadap minat beli, Catherine Research Smith pada tahun 2011 menemukan bahwa dengan meningkatnya penggunaan media digital oleh konsumen, semakin banyak perusahaan penggunaan pemasaran digital untuk mencapai target pasar perusahaan tersebut. Metodologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian asosiatif. Dengan pendekatan kuantitatif, menurut Suliyanto 2006, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita generasi Y, milenium. Di Kota Mataram, jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden, yang dikriteria sebagai berikut. Berusia 19-34 tahun, menggunakan media sosial secara aktif. Populasi dan sampel, penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner secara online kepada 74 responden yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini, milenialis secara global kriterianya akan terlihat dalam deskripsi kisaran karakteristik responden. AI Facebook Ads, ini adalah sebuah targeting Facebook Ads, di mana ini targeting Facebook Ads property. Di sini bisa AI bekerja dengan cara mencari lokasi yang berada di Jakarta dengan radius 40 km, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. AI tersebut mengelompokkan dari segi umur 23 sampai 60 dengan
minat atau interest, new host, dan real estate, dan host hunting. Nah, ini adalah AI Facebook Ads yang mencarikan audiens, sehingga iklan Facebook Ads dan Instagram akan powerful dan akan dicarikan oleh AI tersebut. Dan ini adalah demografi dari Facebook Ads. Dari data tersebut, laki-laki dan perempuan ternyata yang paling banyak adalah laki-laki dengan 77%, laki-laki dan perempuan 23%. Dengan 1.265 orang oleh laki-laki dan 2.733 orang. Nah, ini adalah hasil dari AI. Data tersebut akan menampilkan dengan secara otomatis ke AI berdasarkan learning by data dari Facebook Ads tersebut. Produser analis data, skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Jawaban alternatif menggunakan skala Likert memiliki gradasi dari sangat tidak setuju ke sangat setuju yang dibuat menjadi 5 pilihan jawaban. Prediksi pola pembelian dengan kecerdasan buatan, kamu bisa menggunakan analitik prediktif. Analitik prediktif yaitu menggunakan jumlah data yang besar untuk memperkirakan hasil atau penjualan di masa yang akan datang. Pengolahan data ini sulit dilakukan oleh manusia biasa, meskipun tidak mustahil. Oleh karena itu, kemampuan kecerdasan buatan sangat dibutuhkan untuk hari ini. Informasi penjualan di masa yang akan datang bisa membuat pemenuhan permintaan lebih tepat dan efisien. Pay per click advertising. Menurut Content Marketing Institute, Google mengendalikan kurang lebih 40,7% pasar digital, disusul oleh Facebook sebesar 19,7%. Kecerdasan buatan dapat membantu dalam menemukan kanal pemasaran baru yang mungkin tidak dilakukan oleh kompetitormu. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dapat melakukan uji coba terhadap platform dan mengoptimalkan pemasaran di targetan. Kecerdasan buatan mampu menganalisis, mengatur, dan mengoptimalkan usaha pemasaran dengan iklan berbayar. Dengan itu, kamu bisa tahu apakah pemasaran melalui kanal baru tersebut merupakan keputusan yang tepat atau tidak sebelum benar-benar melakukannya. Tentu dengan ini kamu bisa berhemat banyak uang untuk menghindari kerugian dari usaha pemasaran yang gagal di kanal percobaan tersebut. Kesimpulan dari jurnal dan presentasi pada hari ini, hasil dari analisis data menjawab ketika hipotesis yang dilakukan dan diajukan dan menjawab pertanyaan kuesioner penelitian artificial intelligence, termasuk di dalamnya sistem bakar, sistem bahasa alami, computer vision, dan intelijen komputer, memiliki efek positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen dan pemasaran digital, dan bahwa digital marketing yang dicirikan oleh website, media sosial, email, dan AdWords memiliki efek positif dan signifikan terhadap minat membeli konsumen. Di antara semua responden yang diusulkan, robotika dan sensorik dalam intelijen telah ditemukan sebagai yang paling signifikan untuk mempengaruhi minat beli konsumen, walaupun pada email, pada digital marketing ditemukan sebagai indikator terendah. Namun, tetap signifikan sehingga diharapkan transportasi online Gojek perlu mencari tahu bahwa bagaimana mengembangkan misalnya melalui verifikasi email untuk anggota baru tersebut. Peterson pada 2018 mengatakan bahwa robotic in service berdasarkan artificial intelligence dapat ditindaklanjuti dan diperluas di lebih banyak sektor, terutama dalam melayani pelanggan. Selain itu, data terbaru dari McKinsey Global Institute menyatakan bahwa teknologi artificial intelligence (AI) berkontribusi 1,2% dari produk gross domestic product atau GDP, bahkan untuk 10 tahun ke depan. Mungkin sekian dari saya presentasinya. Maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.